Kita semua diminta untuk menyelamatkan bumi. Beralih ke mobil listrik, membeli panel surya, mengurangi daging. Tapi ada pertanyaan yang jarang kita ajukan. Menyelamatkan bumi untuk siapa? Perubahan iklim adalah ancaman nyata, tapi respon kita menghadapinya telah menciptakan sebuah paradoks. Ambil contoh transisi energi hijau. Untuk beralih dari bahan bakar fosil, kita butuh logam-logam kritis seperti nikel, kobalt, litium, tembaga yang membuat permintaannya melonjak. Menurut International Energy Agency (IEA), dalam skenario Net Zero 2050, permintaan mineral untuk teknologi energi bersih bisa meningkat 6 kali lipat pada tahun 2040. Di mana mineral-mineral ini ditambang? Seringkali di negara-negara selatan dunia, seperti Indonesia, Kongo, Chili, Bolivia. Ekstraksinya melibatkan kerusakan lingkungan lokal, penggunaan air yang masif, dan seringkali kondisi kerja yang memprihatinkan. World Bank dalam laporan tahun 2020 mengakui bahwa penambangan ini, jika tidak dikelola secara adil, dapat memperburuk ketimpangan dan konflik sosial. Mari kita telusuri mobil listrik. Baterainya membutuhkan nikel dan kobalt. Indonesia, pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menjadi pusat ekstraksi. Sementara, sebuah laporan oleh Friends of the Earth Europe dan lainnya menunjukkan bahwa perluasan tambang nikel sering merambah ke hutan dan wilayah masyarakat adat, mengancam biodiversitas. Di Kongo, yang memasok sekitar 70% kobalt pinia, Amnesty International telah mendokumentasikan pelanggaran HAM, termasuk pekerja anak dan kondisi berbahaya di tambang artisanal. Ironisnya, rantai pasok ini berujung pada produk yang dijual dengan premium di negara-negara kaya yang klaimnya bebas polusi. Polusi dan beban sosialnya hanya dialihkan, bukan dihilangkan. Komunitas lokal sering kehilangan akses kepada tanah dan sumber daya yang vital bagi kehidupan mereka karena lahannya dikunci untuk sertifikat karbon. Jurnal ilmiah Nature pada 2023 menerbitkan studi yang menyoroti bahwa banyak proyek karbon sukarela secara signifikan melebih-lebihkan pengurangan emisi mereka, sementara dampak sosialnya nyata. Filosofi the right to pollute seolah-olah bisa dibeli, dan seringkali dibeli dengan harga yang murah di negara miskin. Lalu, apakah kita harus berhenti bertransisi? Sama sekali tidak. Apa yang kita saksikan mungkin adalah penggulangan pola lama. Utara global, setelah menyebabkan sebagian besar emisi historis, kini menciptakan struktur ekonomi hijau baru, yang sekali lagi mengorbankan selatan global untuk sumber daya dan ruang karbon mereka. Ekonom India, Profesor Jayati Ghosh, dalam tulisannya, sering menyebut ini sebagai bentuk baru dari ketergantungan dan ketidaksetaraan struktural. Solusi teknis saja tidak cukup jika tidak disertai dengan keadilan, tata kelola global yang inklusif, transfer teknologi yang nyata, dan penghormatan pada hak-hak masyarakat lokal. Kita hanya akan menupar satu krisis dengan krisis lainnya, krisis iklim dengan krisis ketidakadilan. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus bertindak untuk iklim, tapi bagaimana. Kita perlu meminta lebih dari sekadar solusi yang terlihat hijau di permukaan. Kita perlu menuntut transparansi rantai pasok, regulasi yang melindungi manusia dan lingkungan di titik ekstraksi, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil. Penyelamatan planet ini tidak bisa dibangun di atas penderitaan sebagian umat manusia. Itu bukan kesinambungan, itu hanya penundaan masalah. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu melihat kontradiksi ini dalam kebijakan iklim di sekitarmu? Bagaimana kita bisa mendorong transisi yang benar-benar adil? Share pemikiranmu di kolom komentar. Like jika video ini memberimu perspektif baru, dan subscribe untuk eksplorasi konten investigatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.